Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini aku bakalan cerita tentang pengalamanku melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau biasa disebut PPL yang telah diadakan selama beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini diadakan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan pada tahun 2021 ini sudah masuki gelombang yang ketiga. Kegiatan PPL ini bertujuan untuk membina profesionalitas mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan, di mana sebagai bentuk pelatihan akademik sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai cerita seruku saat melaksanakan PPL. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, namaku Aisyah Nur Asih, NIM 124 011 83154, jurusan Perbankan Syariah, kelas 7A BMT. Dalam PPL ini, aku membawakan topik yang berjudul efektivitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di BMT Harum Tulung Agung. Dalam menjalankan PPL ini, aku berada di bawah bimbingan langsung Bapak Ahmad Budiman MSI selaku DPL yang akan membantu para mahasiswa didikannya dalam sebulan penuh melaksanakan PPL. Pelaksanaan PPL ini berlokasikan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS BMT Harapan Umat atau BMT Harum yang beralamatkan di Jalan Lejen Suprapto nomor 24, Kelurahan Kepatihan, Tulung Agung. BMT Harum merupakan salah satu lembaga mikro syariah yang berlokasikan di tengah kota Tulung Agung, di mana melayani berbagai simpanan dan pembiayaan dengan pola syariah. BMT Harum hadir dari adanya keresahan masyarakat sekitar yang ingin menerapkan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah. BMT Harum dalam menjalankan bisnis dan operasional memiliki visi dan misi yang jelas untuk dijadikan sebagai landasan yang kokoh dan selalu berupaya dalam mewujudkannya. Visi dari BMT Harum adalah terwujudnya kualitas anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga mampu berperan sebagai wakil-wakil pengabdi Allah SWT untuk memakmurkan umat manusia. Sedangkan misi dari BMT Harum adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang maju berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan atau PPL di BMT Harum Tulung Agung mulai dilaksanakan pada tanggal 16 September sampai tanggal 22 Oktober 2021. Sistem PPL kali ini masih sama seperti gelombang-gelombang sebelumnya. Karena dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19, maka pihak kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung hanya membolehkan mahasiswa melaksanakan observasi dan wawancara di lembaga maupun usaha-usaha desa yang ada di sekitar tempat tinggal mahasiswa. Pada program studi perbankan syariah menggunakan tema penelitian mengenai peran bank atau non-bank di UMKM yang ada di desa. Tema yang dibawakan tentu tidak terlepas dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya yang turut serta membantu UMKM yang ada di sekitarnya di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kegiatan PPL ini berlangsung selama 1 bulan penuh, namun atas kesepakatan bersama antara pihak lembaga dan mahasiswa, maka pelaksanaan di lapangan hanya dilakukan beberapa kali saja, yakni 2-5 kali kunjungan. Penentuan topik pada PPL ini berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan yang telah saya lakukan di BMT Harum. Dari segi pembiayaan, untuk para pelaku UMKM banyak menggunakan akad murabahah dan sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Karena produk murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling diminati di BMT Harum. Sehingga penelitian di sini ingin mencoba menganalisis efektivitas dari pembiayaan murabahah selama terjadinya pandemi COVID-19. Dilihat dari kondisi perekonomiannya efektif,
menjadi harapan yang diinginkan para pelaku UMKM di tengah keadaan yang tidak kondusif seperti ini. Efektivitas di sini menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya atau tidak sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut berlaku untuk segala jenis pembiayaan yang diterapkan di BMT Harum, salah satunya murabahah, agar tetap efektif dalam membantu segala permasalahan pendanaan yang dialami oleh anggotanya. Faktor eksternal dari adanya pandemi COVID-19 tentu akan mempengaruhi efektivitas pembiayaan murabahah jika dibandingkan masa-masa sebelum adanya COVID-19. BMT Harum dituntut untuk senantiasa bisa memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dari para anggota, salah satunya para pelaku UMKM. Berbicara mengenai topik pada PPL kali ini, secara garis besar banyak menyinggung tentang persoalan pembiayaan murabahah. Lalu apa itu sebenarnya pembiayaan murabahah? Pembiayaan murabahah berasal dari kata ribu yang berarti keuntungan. Pengertian dari pembiayaan dengan akad murabahah secara singkat adalah pembiayaan yang berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana besar keuntungannya dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah ataupun dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya. Ada beberapa fatwa DSN MUI yang berkenaan dengan murabahah, di antaranya adalah Fatwa DSN MUI nomor 4 DSN MUI 4/2000 tentang murabahah yang berisi antara lain: yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharapkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, bank membiayai sebagian dan seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Dan terakhir, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Topik pada PPL ini juga memfokuskan pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Lalu, kenapa UMKM menjadi target yang dibicarakan pada topik PPL kali ini? Hal tersebut karena usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun suatu daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Namun, di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, para pelaku UMKM mengalami berbagai permasalahan. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM yaitu berupa permodalan, di mana dalam memperoleh modal dari bank sering sekali mengalami kesulitan. Dengan adanya berbagai macam potensi yang ada serta hambatan yang dialami UMKM, BMT hadir sebagai solusi alternatif lembaga keuangan mikro di luar perbankan yang mampu membantu menyiapkan unsur-unsur yang ada pada UMKM, khususnya permodalan. Tujuan dari topik PPL ini ingin mengetahui efektivitas dari pembiayaan murabahah terhadap para pelaku UMKM. Lalu, apa maksud dari efektivitas? Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, baik kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai. Efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek tugas atau fungsi. Individu ataupun organisasi dapat dianggap efektif apabila melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, ada aspek rencana atau program. Suatu kegiatan dapat dinilai efektif
jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, ada aspek ketentuan atau peraturan. Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek tujuan dan kondisi ideal, di mana suatu usaha dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditargetkan. Berikut adalah hasil wawancara langsung dengan pihak BMT Harum Tulung Agung. Berikut ini merupakan hasil wawancara saya dengan Bapak Fendi Kristanto selaku marketing dari BMT Harum Tulung Agung pada beberapa waktu yang lalu. Wawancara ini membahas tentang seberapa efektifkah penerapan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan UMKM selama masa pandemi COVID-19. Berikut wawancaranya. Saya melakukan pembiayaan murabahah, apakah ada standar usahanya Pak? Misalnya kalau misalnya UMKM tersendiri itu harus berapa, punya modal berapa atau gimana? Ada sih, yang paling penting kalau tingkat usaha itu harus di atas 5 tahun usahanya itu. Soalnya kalau di atas 5 tahun sudah settle, sudah aman. Mungkin seperti itu aja kalau usaha. Nanti terkait cash and flow ya bisa dilihat dari survei. Tapi syarat utama itu 5 tahun. Kalau misalnya dari pendapatan, misalnya tahun kemarin tuh sering penurunan terus beberapa tahun naik itu apa juga umpamanya fluktuasi? Bisa, tapi kan di kantor itu bisa angsuran yang lebih enak sih. Kalau kan kemarin itu per bulan angsuran sekian. Ya. Nanti kalau per bulan dari usaha itu tadi ada penurunan, Mas ini ada uang cuma segini loh dari angsuran, tidak apa-apa sih. Seperti ini tidak apa-apa. Kan ya Pak? Sesuai kemampuan, tidak menekan, tetapi kalau bisa sesuai dengan awal kalau bisa. Tetapi kalau tidak bisa dan keadaan ekonominya itu fluktuatif pasang surut, ya kita yang maklumi aja sih. Yang penting per bulan itu entah itu berapa pun. BMT Harum mengedepankan pemberdayaan nasabah dengan memudahkan pembayaran angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing nasabah, namun tetap dilaksanakan sesuai dengan akad awal yang telah disepakati. Menurut penjelasan langsung dari pihak BMT Harum, masyarakat maupun para pelaku UMKM merasa sangat terbantu dengan adanya BMT. Hal tersebut karena BMT dirasa dapat membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan dana dengan berbagai kemudahan yang diberikan. Jika dibandingkan perbankan syariah, BMT lebih menerapkan sistem yang mudah serta diimbangi juga dengan risiko yang rendah. Selain itu, pembiayaan murabahah di BMT Harum dinilai cukup efektif pelaksanaannya selama masa pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya 4 aspek efektivitas, antara lain dari aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan atau peraturan, dan terakhir aspek tujuan dan kondisi ideal yang telah berjalan efektif dalam pembiayaan murabahah yang terjadi di BMT Harum selama masa pandemi COVID-19. Dan itulah tadi ceritaku dalam melaksanakan PPL di BMT Harum Tulung Agung beberapa waktu yang lalu. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pihak BMT Harum yang telah mengizinkan dan mempermudah saya dalam menjalankan PPL ini. Semoga cerita saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.